Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizal Hamami, Sarjana Pendidikan Islam Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah. Di sini saya Dewi Sri Agustina dengan NIM 190301693 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4C Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Nah, maksud dan tujuan saya membuat video kali ini yaitu guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Ibadah, di mana di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah saya dapatkan selama perkuliahan semester 4 ini, yaitu berkaitan tentang fikih ibadah yang bertemakan ibadah mahdhoh dan juga ibadah ghairu mahdhoh, di mana secara bahasa ibadah memiliki arti at-tho'ah. Dan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, yaitu surat yang ke-51 ayat 56 sudah dijelaskan bahwa tujuan dari manusia itu diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam surat tersebut yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang memiliki arti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, dalam ayat Al-Quran tersebut sudah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ibadah mahdhoh itu? Ibadah mahdhoh artinya ibadah yang khusus, ibadah murni. Nah, murni di sini maksudnya tidak ada campuran dari unsur ibadah lainnya. Nah, yang tergolong ke dalam ibadah mahdhoh ini semisal yaitu sholat, kemudian ada wudhu, puasa, dan juga naik haji. Nah, apa saja prinsip yang ada di dalam ibadah mahdhoh? Yang pertama, keberadaannya berdasarkan pada suatu dalil yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Jadi sudah ditetapkan sesuai dengan syariat dan juga aturan-aturan yang ada di dalamnya. Seperti sholat. Sholat itu kan ada suatu runtutan dan juga tata caranya dalam melakukan ibadah tersebut. Kemudian prinsip yang kedua, berdasarkan pola perilaku Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadah ini itu berpola kepada perilaku Nabi. Jadi kita mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu bersifat suprarasional, artinya tidak dapat dijangkau oleh akal, karena ibadah ini berdasarkan wahyu sehingga tidak dapat difikirkan oleh nalar dan juga logika, sehingga tidak bisa dilogikakan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu bersifat taat. Taat kan patuh dan juga tunduk. Jadi tujuan dari ibadah ini dilakukan yaitu untuk suatu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang kedua mengenai pengertian dan juga ruang lingkup ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah ghairu mahdhoh merupakan suatu ibadah yang dikerjakan tidak harus berhubungan langsung dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Karena pada ibadah ini kita saling berinteraksi juga dengan manusia lain, dengan masyarakat, dengan orang lain, dan juga pada ibadah ini tidak harus ada suatu tuntutan secara rinci atau tersyariat atau terstruktur seperti itu sebagaimana dalam ibadah mahdhoh. Apa saja sih yang termasuk ke dalam ibadah ghairu mahdhoh? Yang pertama, misalnya ketika kita menolong seseorang, nah itu termasuk ke dalam ibadah ghairu mahdhoh. Mengapa demikian? Karena kita menolong orang lain dengan niat untuk membantunya. Kemudian ada bersedekah, dan juga ada ketika kita belajar, itu juga termasuk ibadah, tapi ibadah ghairu mahdhoh. Apa saja sih yang termasuk ruang lingkup ibadah ghairu mahdhoh? Yang pertama, keberadaannya tidak harus berdasarkan Al-Quran.
Jadi apapun yang di dalam Al-Quran itu tidak dilarang dan itu bersifat baik dan untuk beribadah kepada Allah, maka hal itu boleh dilakukan dan termasuk ke dalam ibadah ghairu mahdhur. Kemudian yang kedua, tidak harus berpola kepada perilaku Nabi Muhammad SAW. Jadi hal ini tidak harus sesuai, tidak harus persis kepada perilaku Nabi Muhammad SAW. Karena ada juga ibadah yang pada waktu itu tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, bersifat rasional. Artinya ibadah ini dapat dinalar oleh akal. Misalnya ketika kita jual beli, kemudian itu kan ada untung dan juga rugi. Nah, itu masih bisa dinalar dan juga dapat dihitung oleh akal. Dan tidak bersifat wahyu. Kemudian yang terakhir, asasnya itu manfaat. Sedangkan pada ibadah mahdhur dia memakai asas taat, kepatuhan, dan ketundukan. Sedangkan pada ibadah ghairu mahdhur asasnya yaitu manfaat. Jadi manfaat di sini yaitu bisa berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, dan bisa membantu orang lain. Seperti ketika kita melakukan sedekah. Nah, sedekah ini kan kita membantu orang lain. Jadi kita memberi manfaat kepada orang lain. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat penjelasan yang keliru ataupun kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.